guru kita kepada Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin Wibowo alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarrafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'inal kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para sesepuh tokoh masyarakat sekalian, wabil khusus guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ahlan wa sahlan. Kita doakan guru kita Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang baru saja hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat panjang umur. Cukup ya? Cukup ya? Abang udah sampai. Apa apa Pak? Ya Allah. Alhamdulillah guru kita sudah sampai di tengah-tengah kita. Insya Allah dengan hadirnya beliau menambahkan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Juga kepada para asatidzah yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Ada pula Bapak Kiai Haji Zaki Afif, Bapak Kiai Haji Fikri Muqaddas, ada Ustadz Haji Irfani, dan juga segenap para asatidzah yang lainnya, para tokoh sepuh masyarakat, pengurus Masjid Jami Ar-Ridwan, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Hadirin, saya tidak berpanjang kalam. Ini waktu, ini malam kita memperingati mauludnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat menginginkan keimanan dari kita selaku umatnya.
Nabi sangat pengen mengharapkan betul-betul kalau kita sebagai umatnya adalah umat yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yani tatkala Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah berfirman, Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan firman Allah ini, dan berikanlah kabar gembira olehmu kepada orang-orang yang beriman, bi annalahum, dengan bahwasanya bagi mereka orang-orang yang beriman itu minallahi, datang dari Allah, fadlan kabira, ada satu karunia yang besar, karunia yang besar yang Allah Ta'ala akan berikan untuk hamba-hambanya yang beriman. Sebab ini baginda Nabi SAW sangat mengharapkan keimanan dari kita selaku umatnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia yang besar tersebut. Ya, Allah Ta'ala berikan kita surganya, Allah berikan kita rahmat yang banyak. Cuman yang jadi perkara hadirin, ya, apakah kita sudah termasuk sebagai orang-orang yang beriman, yakni sebagai umat yang betul-betul telah diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang beriman itu ada tandanya, orang beriman itu ada cirinya. Tanda orang beriman salah satunya yubadiru fi taatillah. Ya, orang beriman itu senantiasa bersegera di dalam urusan ketaatan kepada Allah. Sekarang tinggal kita ponten diri kita, kita liatin diri kita sendiri, kira-kira diri kita ini sudah belum pantas diakui sebagai orang yang beriman. Tatkala dikatakan orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa bersegera di dalam urusan ketaatan kepada Allah. Apakah kita sudah berbuat taat kepada Allah? Apakah ketaatan kepada Allah telah menjadi pilihan utama di dalam kehidupan kita dibandingkan urusan-urusan yang lainnya? Apakah urusan ketaatan kepada Allah telah menjadi suatu keutamaan untuk kita di dalam kehidupan kita di atas segala urusan dunia yang lainnya? Hadirin, saya ingat dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i. Ya, di akhir-akhir hayat beliau senantiasa menyampaikan tentang perihal ketaatan, yakni ketakwaan. Takwa itu imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajitinabu nawahih, takwa itu menjauhi larangan Allah. Kata beliau pada saat itu, tatkala diartikan takwa seperti itu, ada satu masalah yang harus dipecahkan. Tatkala takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, kata beliau, bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau kita nggak tahu apa yang diperintah? Benar nggak kira-kira? Ya, kita diperintahkan menjauhi larangan Allah. Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah kalau kita nggak tahu apa yang Allah larang buat kita? Maka kata beliau, mau nggak mau, biar kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya kita mesti cari tahu. Kita mencari tahu yakni lewat pengajian, lewat majelis ta'lim. Bersyukur kita, beruntung kita di tengah-tengah kita saat ini ada guru besar kita. Ya, ada Bapak Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang dengan keadaan beliau masih mau nyamperin kita, beliau masih mau ngajarin kita. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Saya pernah baca dalam kitab Nasaihul Ibad, itu disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab tersebut, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayitata bima'il matar. Ya, disebutkan alaikum bimujalasatil ulama, mustilah atas dirimu duduk bersama para ulama. Kita kalau duduk sama ulama kira-kira ngapain? Ngaji. Ya, mau nyamperin ulama, mau ngapain?
mau minjem duit, bukan. Nyamper ulama pengen ngaji, tuntut ilmu, karena ilmu itu ada fi sudurir rijali, ada di dalam dada para ulama. Maka kita duduk ya ngaji bersama para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan musilah atas dirimu mendengarkan setiap kalam-kalam hukama. Siapa hukama? Hukama ini ulama yang senantiasa hati mereka itu asyraqat bijalalillah. Hati mereka itu bercahaya-cahaya dengan kemuliaan Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu orang yang senantiasa ucapan dan perbuatannya sesuai, perbuatan dan ucapannya benar. Itu hati mereka itu bercahaya-cahaya dengan kemuliaan Allah. Maka kalau kita dengar kalam-kalam hukama, kalam-kalam guru kita yang memang telah mumpuni dalam segala keilmuannya, maka ikuti nasihat-nasihat mereka dalam segala urusan. Karena tidaklah beliau sekalian memberikan suatu nasihat, melainkan Allah Ta'ala yang berikan tuntunan kepada mereka semuanya. Ya, fa inna Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala yuhyal qalbal maita binuril hikmah. Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kenapa disebutkan cahaya yang mati? Sebab orang kalau cahayanya hatinya mati, ya cahaya hatinya mati itu ya. Kalau orang hatinya mati akan susah mendapatkan kebaikan, akan susah menerima kebaikan, akan susah menerima nasihat. Bisa jadi kalau orang nasihatin yang salah yang nasihatin gitu. Ya, orang nasihatin, jawabannya apa urusan lo, diri gua, begitu jawabannya. Ada nggak yang begitu? Di mana rumahnya? Ya di sini nggak ada insya Allah ya, di sini nggak ada. Gitu. Kalau di tempat yang jauh mungkin ada. Itu juga yang jauh dulunya tinggal di sini katanya. Gitu. Mudah-mudahan Allah pelihara zahir batin kita. Itu Allah menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Dikatakan apa itu cahaya hikmah? Ai al ilmin nafi', yakni ilmu yang manfaat. Maka kita duduk bersama guru kita, kita raih ilmu-ilmu dari beliau sekalian, yang mana ilmu itu adalah warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ambilin tuh warisan Nabi yang namanya ilmu. Ya, Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardal maitata bima ilmatar. Sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan bumi yang tandus itu dengan air hujan. Kalau lama nggak hujan, kering ya, jangankan pohonan-pohonan yang kita harapkan hijaunya suburnya, hati rumput aja ogah numbuh. Tapi coba sekali waktu turun hujan, itu rumput jawawut yang kita nggak tanam mereka pada tumbuh semuanya. Inilah cara Allah menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana Allah menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang manfaat. Hadirin sekalian, kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kokohkan teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kalau datang ajal kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya semua dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.